Pernah nggak kamu lagi di tengah pesta atau lagi scrolling feed, tapi tiba-tiba merasa kosong? Kita hidup di era di mana mengirim pesan ke orang lain di belahan dunia cuma butuh 1 detik. Kita terkoneksi 24 jam dalam 1 minggu, tapi anehnya, secara statistik, kita justru generasi yang paling kesepian. Kenapa semakin banyak tombol follow yang kita klik, semakin kita merasa nggak punya siapa-siapa? Mari kita bedah. Pernah nggak kamu lagi ngerasa lapar, tapi bukannya makan, kita malah nyemilin snack? Sampai bikin kita merasa seakan perut kita udah kenyang. Hal tersebut juga berlaku pada kebutuhan sosial kita, dengan istilah social snacking. Istilah social snacking sebenarnya analogi yang cerdas buat ngegambarin gimana kita berusaha kenyang secara sosial lewat interaksi-interaksi kecil yang sifatnya sementara. Istilah social snacking adalah perilaku mencari koneksi sosial melalui cara-cara yang tidak melibatkan interaksi langsung atau mendalam. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia akan rasa memiliki atau sense of belonging di saat interaksi sosial yang nyata tidak tersedia atau sulit dilakukan. Sama seperti makan keripik yang bisa nahan lapar sebentar, tapi nggak ngasih nutrisi lengkap. Social snacking bisa bikin kita merasa sedikit lebih baik secara emosional, tapi nggak bisa gantiin kedekatan dari hubungan yang bermakna. That in fact, our friendships, our relationships don't just take care of themselves. That even good relationships need tending to. They need attention. They need returning to them over and over again. So what are some ways that we can strengthen our relationships? Media sosial memaksa kita memainkan peran ganda. Kita adalah konsumen yang minder melihat highlight reel orang lain, sekaligus kurator yang tertekan untuk memoles highlight reel kita sendiri agar terlihat setara. Kita mengalami keterasingan ganda karena kita merasa terasing dari orang lain karena merasa hidup kita paling payah. Dan kita terasing dari diri sendiri karena sibuk memalsukan realita demi validasi digital. Sekarang bahkan lagi ngetren bikin konten aesthetic mess atau berantakan tapi estetik, kayak foto dam tanpa filter atau throwback masa sulit untuk menunjukkan bahwa mereka itu nyata. Bahkan ketika kita mencoba jujur dan membagikan behind the scene yang berantakan, algoritma dan budaya visual memaksa kita untuk mengemas keaslian itu agar tetap estetik. Dalam kehidupan nyata, 90% waktu kita itu membosankan, biasa aja atau repetitif. Kita mulai menganggap bahwa hidup yang datar atau biasa saja adalah sebuah kegagalan. Kita merasa bersalah saat tidak sedang produktif, tidak sedang liburan, atau tidak sedang menghasilkan sesuatu yang layak unggah. Kita terasing dari kedamaian hidup yang sederhana. Ini bukan salahmu. Ini algoritma. Rasa terasing dan minder ini bukan sekedar efek samping yang tidak disengaja, melainkan sebuah fitur yang didesain oleh platform. Kecemburuan dan perbandingan sosial adalah penggerak keterlibatan yang paling kuat. Kita tidak sedang berinteraksi dengan manusia, kita sedang diadu domba oleh sebuah mesin yang dioptimalkan untuk membuat kita merasa kurang, agar kita terus menggulir atau scrolling demi mencari pelarian. Kamu merasa punya ribuan koneksi di layar, tapi tetap merasa asing di dunia nyata. Kita terjebak dalam angka dari berapa banyak likes dan berapa banyak pesan yang masuk. Masalahnya, kita terlalu sibuk mengejar kuantitas sampai lupa soal kualitas. Padahal,
Satu obrolan jujur selama 10 menit jauh lebih menghidupkan daripada 100 komentar di kolom komen. Kita nggak perlu lebih banyak notifikasi, kita perlu lebih banyak kehadiran. Kita butuh kerentanan yang nggak bisa diedit oleh filter atau dihapus sebelum dikirim. Setelah kalian nonton video ini, mari coba kita taruh handphone kita sejenak dan mulai bicaralah dengan seseorang secara langsung. Kesepian bukan tanda kamu lemah, itu adalah sinyal dari tubuhmu bahwa kamu butuh koneksi yang nyata, sama seperti lapar adalah tanda kamu butuh makan. So, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan kenapa ya